Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, alhamdulillah kita akan mencoba surah An-Naba ya, untuk membaca, dibaca dan kemudian tajwidnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ain, di sini banyak yang salah. Kadang-kadang membacanya menjadi hamzah atau alif. Padahal ini ain. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا
وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Baik, kita akan mencoba aplikasi tajwidnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bi Qosar. Ini ya, sekalian saya mengajarkan kepada ibu dan bapak yang ingin memiliki Quran warna, Quran tajwid. Cara mudah belajar Quran tanpa stres, tanpa bingung. Pokoknya ikuti apa yang saya baca. Miliki bukunya, Qurannya. Dan kalau boleh, Qurannya dimiliki. Qurannya berapa Pak Ustadz harganya? Infaknya 300.000. Kok mahal amat? Sekalian nyumbang lah ya. Gitu. Nanti Qurannya saya kirim. Pokoknya 300.000 sudah termasuk ongkos kirim. Nih ya. Ini rumus Quran warna yang saya berikan ini, setiap yang hitam dibaca apa adanya tanpa memanjangkan bacaan. Hitam. Ingat ya. Setiap warna hitam dibaca apa adanya. Seperti saya pergi ke pasar. Saya pergi ke pasar tanpa ada pemanjangan. Beda dengan saya pergi. Itu berarti udah tambah vokal ya. Ngerti ya? Baba. Berarti B-A-B tambah A. B-A-B tambah A. Baba. Minimal A-nya jadi 2 jadi 3. Nah ini ya. Nih. Qosar bacaan pendek. Bismi. Jadi enggak jangan mentang-mentang berlagu jadi belagu. Bismillah. Enggak gitu ya. Pendek aja. Bismillah. Lafaz Allahnya dibaca tipis. Kenapa tipis? Nih penyebabnya. Ya.
Karena sebelum lafaz Allah, barisnya di bawah. Ya. Bismillahir, alif lamnya, alif lam tidak dibaca. Kenapa tidak dibaca? Cara gampangnya karena tidak ada tanda baca. Kita disuruh baca. Kalau nggak ada tanda baca, jangan dibaca. Itu ya. Makanya saya bilang, belajar sama saya mudah dan murah insya Allah. Kenapa mudah? Mudah, bisa diakses di mana saja. Asal jangan di kamar mandi ya, nggak boleh ya. Di mana aja, di mana tempat, di mana waktu, selama itu tempatnya boleh dimuliakan, silahkan. Ya, buka aplikasinya, buka berulang-ulang, insya Allah paham. Ibu dan bapak nggak ngerti juga tajwidnya, miliki Quran warnanya, ingat rumusnya. Setiap warna hitam dibaca apa adanya. Setiap yang warna merah nanti ada kol-kolahnya. Huruf kol-kolah ada 5, baju di toko atau katbu jadin. Alam naj. Setiap yang warna hitam, karena ketemu hijau, jadi panjang. Nih, ya. Hitam ketemu hijau, berarti jadi mad tobi'i atau jadi mad asli nanti. Pokoknya setiap hitam ada hijaunya, panjangnya 1 alif atau 2 ketukan, 2 harokat. Asalnya alladzi jadi alladzi hum. Asalnya fi ada hijau, fi gitu. Ini sama juga, ada hijaunya kan? Setiap hitam, setiap warna hitam yang ada hijaunya menjadi panjang. Panjangnya berapa? 1 alif. 2 ketukan atau 2 harokat. Namanya boleh macam-macam. Di sini mad asli, di sini mad tobi'i, sini mad tobi'i. Di sini mad tobi'i, di sini mad tobi'i, di sini mad asli. Di sini mad iwad. 2 fathah dibaca 1 jika dihentikan. Ya. Ada warna yang lain lagi. Warna yang lain lagi, setiap yang biru begini, tadi kan hitam Pak Ari bilangnya cuma panjangnya 1 alif. Betul. Tetapi kalau hitamnya sudah ada hijaunya, menjadi 2 harokat atau 2 ketukan. Gimana kalau setelah hitam ada biru? Setelah hitam ada biru, panjangnya asalnya 1 alif menjadi 5 harokat. Ya. Bisa 5 harokat itu 2,5 alif ya. Ini jadi mad wajib muttasil tuh. Hitamnya ketemu hijau. Hitamnya ada birunya gitu ya tuh. Ini mad wajib muttasil. Hitamnya ada birunya, ini mad arid disukun. Namanya robah-robah ya. Ini mad arid disukun. Pokoknya setiap hitam yang ada hijaunya, setelah hitam ada hijau, jadi 1 alif atau 2 harokat. Setelah hitam ada warna biru, itu bisa ada yang 5-6 harokat, ada yang 5 harokat atau 2 alif setengah ya. Itu namanya nanti beda-beda ya. Ini mad wajib muttasil, birunya kayak gini, yang birunya kayak gini, ini mad arid lis sukun. Nah itu ya. Setiap warna, ini warnanya kebetulan kurang bagus nih ya. Ini asalnya warnanya Quran aslinya oranye. Ini mungkin saya lagi nyetingnya warnanya hilang nih. Pokoknya yang warna seperti ini, kalau di Quran warna itu warna oranye. Setiap huruf yang warna oranye atau yang ini nih, berapapun jumlah hurufnya, tidak dibaca. Gampangnya kenapa tidak dibaca? Karena tidak ada tanda baca. Ya, kenapa? Nanti itu nanti dikupas dalam tajwid ya. Kenapa ini tidak dibaca? Gitu ya. Itu rumus-rumus warna ya. Setiap hitam dibaca apa adanya. Setiap hitam yang ketemu hijau panjangnya menjadi 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Setiap yang hitam ketemu yang biru berubah nama, bisa mad wajib muttasil, bisa mad arid disukun, bisa yang lain-lainnya. Setiap yang merah itu kol-kolah, ada e-nya. Nah, setiap yang coklat, ini coklat ya, ini coklat nih. Ini gunnah. Ya, nun dan mim bertasydid itu gunnah. Setiap yang coklat. Itu ya, itu hukum membaca, memahami Quran warna ini. Nanti ada tanwin, ada rumus-rumus yang lainnya ya. Saya penekanannya itu dulu warnanya. Nanti pada ayat berikutnya nanti saya jelaskan trik warna yang lainnya. Kembali ke sini, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi lafaz Allahnya dibaca tipis. Kenapa tipis? Karena sebelum lafaz Allah ini yang menentukan lafaz Allah tebal atau tipis bukan sesudah, tapi sebelum. Kalau sebelum lafaz Allah ini baris di bawah, itu tipis. Kalau sebelum lafaz Allah barisnya di atas, itu tebal. Tipis tarqiq, tebal tafkhim. Nanti WA lagi ya. WhatsApp lagi kalau kecepatan. Nanti saya ulang lagi. Bismillahir alif, la-nya ini mad asli ya. Hir alif lamnya alif lam tidak dibaca. Kenapa tidak dibaca? Karena tidak ada tanda baca. Kenapa tidak ada tanda baca? Ada penyebab. Karena hitung ya. Ini 1, ini 2.
Karena setelah alif lam, setelah dua ini huruf ketiganya itu hurufnya. Karena setelah alif lam bertemu huruf samsiah yaitu ro. Ada berapa huruf samsiah? Huruf samsiah 14. Apa? Ta, sa, dal, za, ra, zai, sin, shin, sod, dad, to, zo, lam, nun. Itu ya. Nah ini, Pak Ari nggak hafal. Udah ciriin aja nih. Kalau di alifnya tidak ada tanda apa-apa, kalau di atas alif ini tidak ada tanda apa-apa, di atas lamnya terutama ya. Di atas lamnya tidak ada apa-apa, tetapi setelah alif lam ada tasdidnya, itu berarti alif lamnya nggak dibaca karena tidak ada tanda baca. Itu berarti ini alif lam samsiah. Ingat, syamsun matahari. Syamsun itu ada, tapi tidak bisa dilihat. Kita cukup melihat sinar keluar nih dari dalam nih. Oh, iya ada sinarnya matahari. Matahari nggak usah dilihat. Beda dengan komar bulan. Bulan itu nah ini bulan. Bulannya ada dan bisa dilihat. Kita bisa melihat bulan kan? Oh, bulan setengah, bulan penuh dan segalanya ya. Nah, kembali ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam samsiah. Alif lam tidak dibaca. Kenapa? Karena setelah alif lam bertemu huruf samsiah itu ro. Ro-nya tebel, dibaca tafkhim karena barisnya di atas ro. Kalau ri tipis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Madnya mad asli nir alif lam samsiah. Penjelasannya tadi nirrahihi mad tabi'i yang bertemu satu huruf hidup dihentikan jadilah mad arid lis sukun. Ya, mad arid lis sukun. Bismillahirrahmanirrahim. Segitu aja banyak ya. Nih, mimnya tajibul gunnah atau wajib gunnah. Kenapa mimnya bertasdid? Gimana cara gunnah bacanya? 3 dibaca double karena ada pendobel tasdid. Ditahan ada panjangnya 2 sampai 3 harokat atau 1 sampai 1 alif setengah. Dan gunnah. Jangan jangan. Yatasaalun. Ini ain, ini hamzah. Bedakan ya. Jangan sering ketukar-tukar ini ain. Yatasaalun. Gunnah yatasa mad tabi'i ketemu hamzah satu kalimat, ini mad wajib muttasil. Lu ini mad tabi'i asalnya karena bertemu dengan satu huruf hidup yang dibaca berhenti, yang dihentikan seakan-akan ini jadi ada sukunnya. Ya, ini jadi mad arid lis sukun. Kalau berhenti, kalau tidak berhenti nggak ada yang panjang, nggak ada mad arid lis sukunnya. Misalnya amma yatasaaluna 'anin naba'il 'azim. Di sini enggak. Kalau nggak dihentikan nggak panjang. Panjangnya cuma sekedar satu alif ini aja. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Anin alif lam samsiah. Ya, nunnya bersasil ini jadi gunnah. Anin naba'il alif lamnya alif lam komariah. Kenapa alif lam ini alif lam yang dibaca? Tadi ini alif lam tidak dibaca, ya. Alif lam tidak dibaca. Ini alif lam dibaca. Kenapa? Gampangnya karena ada tanda baca. Ini ada tandanya. Ya. Anin, jangan ketukar, jangan anil nabail anil. Karena ada lamnya alif lam. Ini enggak dibaca. Gampangnya karena tidak ada tanda baca. Anin tuh. Anin. Ini biasanya kalau di Quran warna, ini warnanya oranye ya. Ini warnanya hilang. Kejemur barangkali ya, kena air luntur. Anin nabail azim. Yang tadi apa? Mad tabi'i bertemu satu huruf hidup dihentikan mad arid lis sukun. Tanda wakofnya ini ada mul wakof tidak boleh berhenti. Ini jim ini boleh berhenti. Enggak berhenti enggak apa-apa. Ini kok tidak boleh berhenti karena ada nomor ayat. Nomor ayat sama seperti wakof mutlak. Alladzi mad tabi'i. Ini kasroh pasangannya dengan ya. Ada berapa huruf pemanjang? 3. Ada alif, ada ya, ada waw. Atau disebut huruf illat, huruf penyakit yang dalam bahasa Arab nanti. Alladzi hum idhar hukum mimati fi matabi'i hi qasar. Alladzi hum fihi mukhtalifun mad arid lis sukun. Kalla lanya matabi'i fathah dengan alif. Kalla saya'lamun mad arid lis sukun. Pahri di sini enggak ada hukum, enggak ada, qasar-qasar aja. Jadi jangan kalla saya, jangan, qasar aja, pendek aja. Kalla saya'lamun. Gunnah, tajibul gunnah, wajib gunnah. Thumma kalla mad tabi'i saya'lamun mad arid lis sukun. Alam idhar hukum mimati ketemu nun. Hukum mimati ada 3, mimati ketemu mim idgham mimi, mimati ketemu ba ikhfa syafawi, mimati ketemu selain mim dan ba idhar.
mimati ketemu waw dan fa, idharnya idhar syafawi. Kecepatan, nanti buka di YouTube ya pelajaran tajwidnya lagi. Nanti saya bikin lagi urutan tajwid ini kan tajwid aplikasi penerapan dalam surat. Alam naj qalqalah sugro. Kenapa sugro ini ada sukronya? Ada sukunnya. Sugro karena sudah mati. Syaratnya qalqalah itu huruf qalqalahnya dimatikan atau sudah mati. Kalau sudah mati ini berarti qalqalah sugro. Kalau huruf hidup dimatikan jadi qalqalah kubro. Nanti panjangnya tentang qalqalah ada di bab qalqalah di YouTube saya ya. Alam naj'alil alif lam qamariyah. Orangnya dibaca tebal karena sebelum ro mati baris di atas. Alam naj'alil arda miha mad asri mihada mad iwad wal alif lam qamariyah wal jiba mad tabi'i wal jibala au lin tidak pasangan au ta mad tabi'i da mad iwad. Apa itu mad iwad? Dua fathah dibaca satu jika berhenti. Kalau nggak berhenti nggak ada mad iwad. Au tadau. Kenapa tadau? Karena tanwin ketemu waw jadi idgham bigunah. Ini tanda wakafnya al-waslu aula, disambung lebih utama. Karena disambung lebih utama makanya ada tasdid di sini tuh. Wal jibala autadaw wa khalaqnakum azwaja. Wanya kosar, khonya kosar, khalaq qalqalah sugro, na-nya mad asli kom. Idhar hukum mimati. Azwa matobi'i ja mad iwad. Wa ja'alna matobi'i nau lin nau makum kom idhar hukum mimati suba matobi'i subata mad iwad. Wa ja'al ini hukum lam mati. Lam mati, lam sukun ini ada dua. Lam sukun, lam mati ketemu lam dan ro idgham. Lam mati ketemu selain lam dan ro. Selain apa? Pokoknya kan huruf hijaiyah itu ada 28. Selain lam dan ro itu idhar. Ini lam matinya ketemu nun berarti idhar. Jelas dibacanya. Wa ja'alna matobi'i. Kenapa pendek? Karena ketemu tasdid. Ya. Wa ja'alna laylin. Layla liba matobi'i libasa. Ini dua fathah dibaca satu. Ya. Libasa mad iwad. Wa ja'al idharukum lamati. Nah, matobi yang jadi pendek karena ketemu tasdid. Ini matobi pendek ketemu tasdid juga sama. Wa ja'alnan naha matobi ro-nya tebal. Tafhim, tipis tarkik. Wa ja'alnan nahara ma'a matobi sya mad iwad. Wa banai lin na matobi faulin fauqakum idharukum mimati sab qalqalah sugro sab'a ikhfa karena tanwin ketemu shin. Nih ya, rumus kedua kalau setiap coklat ketemu seperti ini nih ya, coklat ini. Ini kok jadi merah ya warnanya nih. Di sini ini harusnya coklat-coklat gini. Ini nanti di Quran yang lebih bagus ya, ini kebetulan settingan warnanya jadi hancur ya. Kalau di Qurannya enggak begini. Quran warnanya miliki ya. Fauqakum sab'a ini tanwin ketemu shin ikhfa. Sab'a shida matobi'i da mad iwad dua fathah dibaca satu jika berhenti. Wa ja'al idharukum lamati na matobi'i siro matobi'i siro jau tanwin ketemu waw idgham. Idgham apa? Idgham bi gunnah. Ada berapa huruf idgham? Ada 6. Terkumpul dalam yarmaluna ya. Idgham dibagi dua, satu idgham bi gunnah, duanya idgham bila gunnah. Bi gunnah hurufnya yanmu, ya nun mim waw. Bi gunnah. Bi dengan gunnah dengung. Bila gunnah tanpa dengung lam dan ro. Ini tanwin ketemu waw ya. Ini idgham bi gunnah. Pade cepat-cepat amat. Ini kan aplikasi penerapan. Kalau pelan-pelan nggak sampai ke sananya ya. Nanti lihat lagi ya tentang idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah di YouTube sudah saya bikinkan. Kalau belum puas nanti saya bikinkan yang baru yang lebih bagus lagi ya. Insyaallah doakan biar saya tetap istiqomah. Saya tetap mau membuat seperti ini karena Masya Allah ini ya. Dari tadi pagi sampai jam segini. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan Allah berikan kesehatan untuk kita semuanya. Waja'alna sirajaw wahha hanya matobi'i. Ja mad'iwad. Dua fathah dibaca satu jika berhenti, jika dihentikan. Wa nun mati ketemu zai ikhfa wa anzal idharukum lamati. Maksudnya apa Pak Hari? Di sini idhar dibacanya jelas, jangan labai ya lebay.
Jangan wa anzalna, jangan ditahan. Di sini wa anzalna, nanya mad tabi'i. Minal alif lam qamariyah, alif lam dibaca. Kenapa dibaca? Karena setelah alif lam ketemu huruf qamariyah itu mim. Minal mu'sira, mad asli di kalau dihentikan mad iwad kalau dihentikan di sini ya. Dua patah dibaca satu jika berhenti. Tapi kan di sini nggak berhenti. Jadi di sini mad wajib muttasil, mad tabi ketemu hamzah, mad wajib muttasil. Ikhfa tanwin ketemu tha. Huruf ikhfa ada berapa? 15. Apa? Ta, sa, dal, za, zai, jai, zim, zai, jim, sin, shin, shad, dad, ta, za, fa, koka. Nanti ya, huruf ikhfa 15. Nanti miliki tajwidnya, miliki ringkasannya. Minal mu'sirati ma'a sajjaja. Dua patah dibaca satu jika dihentikan. Ini rumus Quran warnanya. Setiap menemukan hitam, ini hitam dan oranye ya sebetulnya ya. Ini warnanya. Berarti kan rumusnya setiap yang oranye nggak dibaca. Yang hitamnya aja dibaca. Berarti kalau berhenti sajjaja. Kenapa ini ada tasdid? Karena kalau disambung ma'an sajjajal. Ini tanwin ketemu lam idgham bila gunnah. Idgham yang tidak ada dengungnya dan tidak ditahan. Ma'an sajjajal linuh gitu. Jangan ma'an sajjajal, jangan ditahan. Tidak ada dengungnya. Dan karena ini bukan idgham bigunnah, beda dengan yang ini. Shidadau, ada agak ditahan. Shidadau wa ja'alna tuh. Wahajau wa ayah. Itu bigunnah itu ada dengungnya. Ini yang ini bila gunnah tidak ada dengungnya. Sajjajal melebur aja. Sajjajal linukhrija bihi hi marsilah qasirah. Habbau idgham bi gunnah. Kenapa bi gunnah? Nih tanwin ketemu waw. Ya, nanti ada ketemu rumus ya. Setiap tanwin ketemu huruf bertasdid, tanwinnya baca satu. Setiap huruf mati bertemu dengan huruf bertasdid seperti ini, huruf bersidah itu huruf matinya nggak dibaca. Nanti ya ketemu rumusnya. Linukhrija bihi habba wa nabata wa naba mantubi'ita man'iwad. Wajan nunnya tajibul gunnah, wajib gunnah. Wajan na nun bertasdidnya gunnah, na panjangnya juga mad asli. Jadi dua di sini, gunnah dan mad asli. Wajan natin, tinnya nih kasroh tain atau tanwin kasroh ini ketemu hamzah atau alif. Ini idhar. Wajannatin fa-nya mad tabi'i, fa mad iwad. Dua fathah dibaca satu jika dihentikan. Ini banyak mad iwadnya di sini ya. In tajibul gunnah. Ini harusnya warnanya coklat. Inna yaumal alif lam qamariyah. Alif lam dibaca. Kenapa dibaca? Karena ada tanda baca. Kenapa ada tanda baca? Karena setelah alif lam bertemu huruf qamariyah itu fa. Kok Pak Hari hafal? Hafal. Ya bagi hajaka wahab akimah. Gimana kalau saya nggak hafal? Kan ada tandanya. Kalau di atas lam ada sukun, tinggal ngitung 1, 2 setelah alif lam bertemu huruf samsiah. Oh, ini huruf qamariyahnya. Samsiah juga sama. Setelah alif lam ketemu huruf samsiah itu nun. Sama. Tinggal ngitung 1, 2. Ini alif lam tidak dibaca. Kenapa tidak dibaca? Tidak ada tanda baca. Kenapa tidak ada tanda baca? Oh, karena alif lamnya ketemu huruf samsiah. Gitu. Di sini tadi inna yaumal, kenapa dibaca? Ada tanda baca. Ada sukun, tanda baca kan? Kan suruh baca. Kalau nggak ada tanda baca, jangan dibaca. Ini ada tanda bacanya. Kenapa ada tanda baca? Apa kebetulan? Bukan, ada ketentuannya. Ketentuannya, setiap alif lam setelah alif lam ketemu huruf qamariyah, maka lamnya ada sukunnya. Nah, hafal ya. Bisa mengerti dengan tadi. Kalau lafaz Allah yang menjadi penyebabnya sebelum. Sebelum lafaz Allah baris di bawah, tipis. Sebelum lafaz Allah baris di atas, tebal. Kalau alif lam penyebabnya adalah sesudah. Ya, penyebab itu apa? Saya punya anak nih, baru nikah 5 bulan. Alhamdulillah Allah berikan rezeki, dia sudah ngandung 2 bulan. Alhamdulillah kan? Gitu kan? Itu penyebabnya kan? Tapi jangan penyebabnya. Anak saya nikah baru 2 bulan, hamilnya sudah 5 bulan. Canggih. Oh, bukan canggih itu mah berarti ya. Harus ditobatin, jangan dinikahin harusnya ya. Inna yaumal fasli ka, ini kafnya mengandung alif ya. Ini mad tabi'i. Kalau kaf begini, ini kaf yang mengandung alif. Mad tabi'i. Kanami mad tabi'i. Ko mad tabi'i. Ta mad iwad. 2 fathah dibaca 1 jika dihentikan. Kalau tidak berhenti, berlaku hukum lain. Kalau berhenti, mad iwad.
Kalau nggak berhenti, mikotai, mikotai. Kok jadi tai? Karena tanwinnya ketemu ya, idgham bi gunnah. Rumus sebetulnya ada rumusnya di sini. Setiap tanwin bertemu huruf bertasdid, tanwinnya baca satu. Ini makanya ini ada hitam dan oranye. Ini oranye sebetulnya ya. Karena saya bilang ini Qur'annya lagi nyetingnya warnanya nggak beres ini ya. Harusnya ini warna oranye. Ingat setiap yang oranye, ibu bapak yang sudah memiliki Quran warna, setiap warna oranye tidak dibaca. Yang hitamnya aja dibaca. Ini kan garisnya yang hitam. Berarti walaupun dua, dibacanya satu. Kana miqatai. Sama. Di depan saya ada dua orang. Ada Ajijah sama Fahri. Fahrinya tertidur. Saya ngobrol sama siapa? Sama Ajijah, sama yang hidup kan. Yang tertidur enggak diajak ngobrol. Sama seperti ini. Ada dua, tapi satunya enggak dianggap. Gitu. Kenapa? Itu kan teorinya karena ini tanwinnya ketemu idgham. Kalau idgham tanwinnya dibaca satu. Mikotai gitu. Mikotai. Yaulin. Yaum jadi madlin kalau berhenti. Kalau berhenti kan nggak berhenti. Ya nggak ada mad berarti. Yauma. Yung nun mati ketemu fa ikhfa. Ini coklat harusnya ya. Ini malah merah warnanya. Yupahu fi matobi'i yang menjadi pendek karena ketemu tasdid. Fis. Kenapa nyambar ke sini? Karena rumusnya kan setiap hitam yang dibaca yang hitam ini warnanya oranye ya, warna oranye. Tapi warna ini luntur ini ya jadinya. Fis. Alif lam tidak dibaca. Kenapa tidak dibaca? Karena tidak ada tanda baca. Kenapa tidak ada tanda baca? Oh dari sononya, bukan, ada ketentuannya. Karena setelah alif lam ketemu huruf samsiah itu shad. Jadi alif lam samsiah itu alif lam yang tidak dibaca. Alif lam yang tidak dibaca karena tidak ada tanda baca. Kenapa tidak ada tanda baca? Ada penyebabnya. Karena setelah alif lam ketemu huruf samsiah itu shad. Cirinya jadi kalau misalkan mudah dihafal, mudah diingat. Kalau setelah alif lam, di atas alif lamnya tidak ada apa-apa. Tetapi setelah alif lam ada huruf yang bertasdid, itu samsiah. Beda dengan alif lam komariah. Kalau alif lam komariah di atas lamnya ada sukunnya. Ya, jadi tandanya kalau alif lam komariah, alif lam bulan, komar itu bulan. Kalau setelah alif lam, di atas lamnya ada sukunnya. Tuh ya, lamnya dibaca. Dan setelah alif lamnya nggak ada tasdid. Ini sukun komariah. Inna yaumal fasli. Ini lamnya dibaca. Kenapa alif lam ini tidak dibaca? Karena tidak ada tanda baca. Kenapa tidak ada tanda baca? Ada penyebabnya. Karena setelah alif lam bertemu huruf samsiah itu shad. Ya, shad betul huruf samsiah. Lihat aja, cek huruf samsiah kan ada 14. Ya. Jadi kalau ngapalin ke sana, pusing dulu. Yang gampang, kenapa ibu dan bapak ini nggak dibaca? Nggak ada tanda baca. Kenapa nggak dibaca? Nggak ada tanda baca. Jadi bacanya pis. Nah, untuk yang ingin canggih, untuk bisa tajwid, ini alif lamnya alif lam samsiah. Kenapa alif lam samsiah? Karena setelah alif lam bertemu huruf samsiah yaitu shad. Ditandai dengan ciri di atas huruf samsiahnya ada tasdidnya. Tuh, ya. Bingung juga lah Pak Ari. Ya udah nanti cari yang gampang. Hidup itu jangan dibuat pusing, jangan dibuat bingung. Kita baca Quran kan harus segera. Bagaimana caranya? Ya tadi miliki karaoke Qurannya. Di YouTube kan tinggal di-download ya, tinggal diambil. Silakan ya. Pak Ari kok tiap hari bikin seperti itu, gimana saya mau bisa bantu? Bantu ya, bantu. Berapapun ibu dan bapak yang ibu bapak miliki. Bantu, karena kita berjuang itu alhamdulillah ya, banyak WA Pak Hari, terima kasih ilmunya, alhamdulillah. Ya terima kasih, saya senang sekali. Tapi apakah tidak terbetik sedikit pun ingin membantu? Berapapun untuk saudara-saudara kita. Karena kan jujur semuanya ini kan perlu ada pendanaan untuk peralatan dan segalanya kan, untuk listrik dan segalanya. Apa Hari saya enggak punya. Ya udah di-share deh itunya. Film-film di YouTube-nya dibagi ke yang lain. Diklik like-nya sama apa ya? Pisuri. Ini alif lam samsiah. Kenapa? Karena setelah alif lam ketemu huruf samsiah itu shad. Su atau bi'rinya. Nah, ini penyebab tipis adalah karena barisnya di bawah. Ya, kalau lafaz Allah menjadi tipis itu karena sebelumnya baris di bawah. Ini ri-nya kasrahnya baris di bawah. Ya, walaupun nanti ada hurufnya mati, ro itu sebelum ro mati huruf di atas tebal. Sebelum ro mati huruf di bawah tipis. Nanti ada cerita. Atau dibuka dulu deh di YouTube-nya ya. Di bab tentang ro tipis dan tebal ya, cara membaca huruf ro. Fisuri fata nggak ada yang panjang. Ini kan matawi bukan. Ini ceritanya hamzahnya minjem rumah di alif. Fata
Tu mad tabi'i nanya kosar. Afwa wa-nya mad tabi'i ja mad iwad. Dua patah dibaca satu jika berhenti. Tidak berhenti berarti ada hukum lain. Afwa jau idgham bi gunnah karena tanwin ketemu wau. Wa futihatis alif lamnya alif lam tidak dibaca. Alif lam samsiah. Kenapa? Karena setelah alif lam ketemu huruf samsiah itu sin. Cirinya di atas huruf samsiahnya ada tasdid. Wa futihatis sama'u mad wajib muttasil karena mad tabi ketemu hamzah satu rangkaian, satu kalimat, satu kata. Mad wajib muttasil. Ya, kalau nanti ketemu alif atau ketemu hamzah di lain kalimat itu mad jaiz. Ini mad wajib muttasil. Persis sama seperti ini, mad wajib muttasil. Mad tabi ketemu hamzah satu rangkaian, satu kalimat. Wa futihatis sama'u faka mad tabi nat itu hamas. Taknya hamas itu kalau tak sama kaf dimatikan. Allahu akbar ya, gitu. Fakanat qalqalah sugro. Kenapa sugro? Nih sudah mati ada sukronya. Pelesetannya ada sukronya ya. Di huruf qalqalahnya yang 5 baju di toko. Abwa matobi ba mad iwad. Jika berhenti. Enggak berhenti berarti hukum lain. Abwa bau idgham bi gunnah. Tanwin atau patah tain bisa, tanwin bisa ketemu wau. Wau ya, wasuyiratil alif lamnya alif lam dibaca, alif lam qamariyah. Kenapa dibaca ada tanda baca? Kenapa ada tanda baca? Karena setelah alif lam ketemu huruf qamariyah itu jim. Jibaba matobi ilunya kosar. Faka matobi fakanat hamas saro matobi ba mad'iwad jika berhenti. Enggak berhenti hukum lain berarti. Ini saroban. Kenapa saroban? Karena tanwin ketemu hamzah atau alif ini ya. Saroban. Kenapa hamzah atau alif? Ceritanya panjang ya. Ini sebetulnya hamzah, tapi di kita sudah kadung dikenalnya ini alif. Mana yang alif? Alif itu sebagai pemanjang. Ya. Ini hamzah wasol. Kalau di wasol enggak ini ya, enggak kelihatan alifnya. Nanti ceritanya ya tentang alif dan hamzah. Di sini saroban idhar hukum nun mati atau tanwin. Ini tanwin ketemu hamzah. In gun tajibul gunnah. Ada berapa huruf gunnah? 2. Apa aja? Nun dan mim bertasdid. Cara bacanya 3. Dibaca double karena ada tasdidnya. Dengung ke hidung karena gunnah dan ditahan ada panjangnya ya. 1 sampai 1 alif setengah atau 2 sampai 3 harokat. In kenapa Pak Ari cepat-cepat? Kalau lambat-lambat ngantuk pula lah. Kan diulang-ulang lagi nanti ya, diulang-ulang lagi. Nanti puter di pause ya, putar gitu aja ya. Masih bingung juga, nanti saya bikinkan yang lainnya lagi ya. Tenang aja. Ini permintaan kalau orang Aceh tuh manggil saya tuan guru, berarti murid guru. Tuan murid ini di Aceh. Akan nyalonin jadi apa tuh ya? Jadi anggota dewan. Mudah-mudahan ya bisa ya, biar bisa main ke sini. Atau saya nanti main ke sana ke Aceh. Tadi juga ada telepon dari mana? Dari Pontianak ya. Bapak udah 62 tahun. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Saya senang sekali ini. Saya kadang-kadang suka nangis sendiri. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Dengan ilmu sedikit bisa berkembang. Bisa Allah berikan kesempatan ya. Untuk bisa membantu yang lainnya. Kok bisa membantu yang lain? Karena kenyataannya banyak yang belum bisa. Tapi Alhamdulillah mudah-mudahan ya. Insya Allah. Dengan ilmu yang saya berikan sedikit ini. Bisa bermanfaat untuk yang lain. Dan bisa mengajarkan kepada yang lain. In gunnah, jahan gunnah. Jahannamaka matobi'inats. Ini hamas. Mir. Nah ini roknya mati. Mir. Karena sebelum rok mati baris bawah. Jadi tipis. Mir. So matobi'ida mad'iwad. Kalau dihentikan. 2 patah dibaca 1 jika dihentikan. Di sini nggak berhenti. Berarti mir sodal. Jadi hukumnya idgham bila gunnah. Karena tanwinnya ketemu lam. Mir sodal. Lit to. To-nya mad asli. Ri matobi nanya kosor. Ma'a ada yang bilang mad asli, ada yang bilang sibhul badal. Pokoknya begitu deh panjang. Ma'a ba mad iwad jika dihentikan. Kalau enggak dihentikan berlaku hukum tanwin, berarti tanwinnya ketemu lam idgham bila gunnah. Ma'a bala mad asli, bisi matobi nanya kosar. Fi matobiha. Nah ini matobi yang berubah nama berubah panjang karena setelah hitamnya berubah menjadi biru. Kenapa? Karena matobinya ketemu alif. Ketemu alif? Iya, ketemu alif. Tapi ucapan itu salah. Sebetulnya matobi ketemu hamzah di lain kalimat. Di lain kata. Fiha kata pertama, hamzahnya di kata keduanya. Beda dengan ini. Ini matobinya ketemu hamzah satu kata, satu gabungan, satu rangkaian, satu kalimat. Ya.
Ah, bingung Pak Ari. Ya udah gini aja, setiap yang ada alis baca panjang. Ini fiha, ini panjangnya 2 sampai 5 harokat. Ini mad wajib mutasil panjangnya 5. Kalau 2 sampai 5 dan 5 sama aja, samain aja. Nah, masalah ya. Yang penting ini nggak boleh kurang, ini boleh kurang. Ini 2 sampai 5 harokat, 2 sampai 5 ketukan, ya. Ini mad jaiz munfasil. Ini mad wajib mutasil. Ingat-ingat ya. Namanya nanti lihat di buku tajwid ya, miliki buku tajwidnya, ringkasan tajwid atau paket-paket tajwidnya. Saya sudah siapkan di playlist, bisa di DVD tutorial juga ada ya. Pokoknya canggihlah insyaallah ya. Tidak ada alasan untuk tidak pintar ya dengan saya. Nggak ngerti juga nggak ada salahnya nanya terus ya. Kan orang yang nggak mau nanya nanti orang yang malu bertanya sesat di jalan. Daripada sesat di jalan masih mending, kalau sesat di akhirat tiba-tiba kita masuknya ke neraka, naudzubillah. Kok bisa? Ya bisa. Kenapa? Sholat itu wajib. Kewajiban yang harus setiap hari minimal wajib itu 5 kali, 5 waktu. Lain dengan ibadah haji, wajibnya cuma sekali. Wajibnya cuma sekali, ya. Nah, kalau bacaan sholatnya salah gimana? Ya nggak diterima sholatnya. Kalau saya sudah belajar, tapi tetap salah, insya Allah Allah maafkan. Itu yang penting. Yang penting harus belajar. Yang penting harus berusaha. Kenapa harus berusaha? Soal hasil kan itu urusan Allah. Kita bertawakal pada Allah. Yang penting kita belajar. Soal pintar atau tidak, itu lain cerita. Memori kita kan kadang-kadang kita sudah penuh, ya, banyak pikirin ini dan itu. Tapi tidak ada alasan. Karena sekarang dengan seperti ini bisa belajar di mana saja. Lagi di terminal, lagi di mana, pokoknya asal di tempat mulia, jangan di kamar mandi, insya Allah bisa. Sebelum tidur bisa dibuka, ya. Itu. So, kesenangan banget Pak Ari di mana-mana didengar. Ya bukan sayanya kan, ilmunya untuk bisa paham, ya. Karena Allah bisa karena biasa. Makanan itu enak disaji. Coba makan durian. Durian itu kan cuman enaknya di mulut, habis di perut jadi penyakit. Tapi ya kalau makan durian coba langsung ditelan, enak nggak enak. Ngaji pun gitu, ngaji harus dikaji. Ngaji itu harus pintar, harus diulang-ulang, ya, diulang-ulang. Ingat kisah Ibnu Hajar, dia di pesantren 40 tahun nggak pinter-pinter. Pulang dari pesantren, pas di jalanan dia udah hujan turun besar, dia berteduh. Saat berteduh, kemudian ada air netes ke batu. Tes. Masya Allah, batu yang keras dengan tetesan air kok bisa berbekas? Kenapa hati saya? Kenapa saya tidak bisa-bisa? Itu ya. Dari situ dia tersadar, ya, kembali ke pesantrennya lagi, ke kiainya lagi, belajar. Jadilah Ibnu Hajar. Bisa dipahami logika berpikirnya? Tidak ada yang tidak mungkin. Kenapa saya tidak pintar? Karena tidak belajar. Kenapa saya sudah belajar tidak pintar? Mungkin ada hal lain. Tarkul ma'asyi. Ya, Imam Syafi'i kan diingatkan, kenapa ya saya kok nggak pintar-pintar ngajinya, nggak cepet? Mungkin terlalu banyak maksiat. Tinggalkan maksiatnya. Apalagi dosa, tinggalkan dosanya. Karena Allah itu maha suci dan tidak mau berdekatan dengan orang yang mengotori dirinya, ya. Makanya sungguh beruntung orang yang selalu mensucikan dirinya. Oke, terusin aja. Labisina fiha, ini mad jaiz munfasil. Ahkum atau bibanya mad iwad. Jadi banyak mad iwadnya Pak Ari. Iya, kalau berhenti. Di sini tidak berhenti. Nah, ahkobal. Kenapa nggak ada tanwin? Karena di sini jim. Kalau jim itu kan boleh berhenti, ya sudah berhenti. Tapi kalau mau disambung di sini ahkobal. Jadi idgham bila gunnah, karena tanwin fathah tain ini ketemu lam. Biasanya di sini ada tasdidnya. Kenapa nggak ada tasdid? Karena di sini boleh berhenti, ya sudah. Tapi kalau ingin ditanyakan, ini hukumnya apa? Ini hukumnya idgham bila gunnah, karena fathatain atau tanwin ini ketemu lam. La matobi'i yadhu, matobi'iku juga matobi'ina, fi matobi'iha juga matobi'. Bar, ro-nya ini tebel. Kenapa? Karena sebelum ro mati baris atas. Ingat ya, kalau sebelum ro mati baris bawah tipis. Kalau sebelum ro baris atas tebel. Fiha bardan ini barda. Sama, dua patah dibaca satu jika dihentikan mad iwad. Kan nggak berhenti, berarti berlaku hukum tanwin. Bardau. Tanwin ketemu wawu, jadi idgham bila apa bi guna. Bi guna yanmu, ya nun mim wawu bila guna lam dan ro. Ini tanwinnya ketemu wawu. Bardau. Nah, ini sebetulnya saya sudah menulis rumus. Setiap tanwin
ketemu huruf bertasdid, tanwinnya baca satu. Itu. Rumus kedua, setiap huruf mati ketemu huruf bertasdid, huruf matinya jangan dibaca. Mana nih? Falan. Setiap huruf mati bertemu huruf bertasdid, huruf matinya jangan dibaca. Itu rumus berikutnya ya. Kalau tadi kan setiap yang hitam dibaca apa adanya. Yang hitam bertemu hijau, berubah panjangnya, asalnya biasa-biasa aja tidak panjang, menjadi panjang satu alif atau dua ketukan atau dua harokat. Kalau hitamnya ketemu hijau. Kalau hitamnya berubah menjadi biru kayak ini berubah panjangnya menjadi 5 harokat atau 2 alif setengah. Namanya bisa mad wajib mutasil, bisa mad jaiz. Atau bisa juga nanti mad arid disukun yang berubah menjadi hijau ya. Kalau mad tobi'inya ketemu satu huruf hidup dihentikan. Tadi ya, ini la yazukuna fiha bardau. Ini tanwinnya ketemu waw ya. Tanwin ketemu waw idgham bi gunnah. Rumusnya tadi setiap tanwin ketemu huruf bertasdid, tanwinnya baca satu. Setiap huruf mati bertemu huruf bertasdid, huruf matinya jangan dibaca. Falan masuk. Falan. Oke. Bardau wala lanya matobi syaro, rohnya tebal, tafkhim, rohnya juga matobi ba mad iwad jika dihentikan. Enggak mau berhenti, mau terus karena di sini ada mul waqaf tidak boleh berhenti. Wala syaroban, ban jadi tanwin ketemu hamzah atau alif ini jadi idhar ya. Illa lanya matobi hami matobi mau ini idgham bi gunnah karena fathah tain ketemu wau. Wa ghassa matobi ko mad iwad, dua fathah dibaca satu jika berhenti. Enggak mau berhenti. Oh berarti wa ghassakang jadi tanwin ketemu jim jadi ikhfa kalau diterusin ya pasti umumnya di sini illa hamimau wa ghassaqo umumnya berhenti, tetapi tahu rumusnya ini tanwin ketemu jim ini ikhfa. Pak Hadi saya mah belum punya Quran warna, ada Quran biasa sih sudah enggak apa-apa di sini nih tandain pakai pensil. Quran boleh dicoret-coret, oh enggak boleh dicoret-coret, tapi kalau untuk pelajaran boleh pakai pensil ke sini. Di sini ini ikhfa. Kenapa ikhfa? Karena fathah tain tanwin ketemu jim. Jaza ini hitam yang berubah menjadi biru. Ini yang dikatakan mad wajib muttasil karena mad tabi'inya bertemu hamzah satu kalimat, satu rangkaian. Kalau ini tadi mad jaiz munfasil karena mad tabi'i ketemu hamzah di lain kalimat, di lain kata, di lain rangkaian. Bingung juga, setiap ada alis baca panjang, oke? Gak susah ya, gak ada yang susah. Hidup jangan cari yang susah, yang gampang-gampang aja, yang mudah-mudah aja. Jangan sesuatu jangan dipersulit lah ya, tapi juga jangan menyepelekan. Islam itu tidak harus susah, apapun mudah ya. Yang mempersulit itu kadang-kadang keadaan dan orang-orang tertentu yang mempersulit. Padahal ibadah dalam Islam itu tidak ada yang susah ya. Puasa kan saya sakit mah. Kalau saya puasa mati, ya udah nggak puasa, ya gampang, nggak ada yang susah dalam Islam ya. Gitu. Tapi jangan mah-mahan. Oh, Bapak nggak puasa, lagi mah, tapi enggak padahal ya. Bohong, nggak boleh bohong. Jazaa mad wajib muttasil au idgham bi gunnah. Karena tanwin fathah tain ketemu waw. Vifa batobi ko. Ini mad iwad. Kalau berhenti, nggak berhenti. Berarti ini wifa kon jadi idhar. Ini fathatain ketemu hamzah atau alif ini. In tajibul gunnah wajib gunnah. Innahum hum idharukum mimati. Ka matobi nu matobi la matobi yaur. Rohnya tebel karena sebelum ro baris atas. La yaur ju matobi na kosar hi kosar sa matobi ba mad iwa dua fathah dibaca satu jika berhenti. Enggak mau berhenti. Hisabau berarti tanwin ini fathatain ketemu waw. Apa tuh? Idgham bi gunnah. Wa kadzabu bu matabi'i bi'a sibhul badal atau yang bilang mad asli. Bi'a ya mad asli. Tina na mad tabi'i kidza za mad tabi'i ba dua fathah dibaca satu jika dihentikan apa? Mad iwad. Coba tangannya ya. Telunjuknya dua fathah, dua tuh ya. Bisa walaupun nggak lihat saya dua patah duanya ke atasin. Dua fathah dibaca satu, satunya lipat ke bawah. Dibaca satu jika dihentikan jempolnya ke bawah. Berhentikan jempol. Dua fathah dibaca satu jika dihentikan itu mad iwad. Enggak mau berhenti. Oh berarti berlaku hukum tanwin. Tanwinnya ketemu waw idgham bi gunnah.
Wa kulla syailin. Wa kulla syai' jadi madlin kalau berhenti. Kan nggak berhenti, nggak ada mad. Wa kulla syai'in, innya idhar, ya ini tanwin ketemu hamzah atau alif. Wa kulla syai'in syailin. Nah, mad asli kosar. Kenapa pendek? Karena nggak ada yang manjangin. Karena syaratnya di sini panjang, kalau di sininya ada tandanya berdiri. Kenapa? Karena ini ada huruf mati, ada alif. Nanti ceritanya ya, masilah qasiroh yang menjadi pendek. Nanti cerita di tajwid ya. Ahsainahu di teori. Ahsainahu kita mad asli ba mad iwad, dua fathah dibaca satu jika berhenti. Nggak mau berhenti, tanwinnya ketemu fa berarti ikhfa. Kita mad asli kita bang jadi ikhfa, tanwin ketemu fa. Fadhu matobiku matobii. Ini ada alif ini ceritanya lain ya. Ini waw jama yang dianggap kenapa matobi, karena ini domah dengan waw mati tuh. Alif ceritanya lain ya. Itu nanti bahasanya dalam nahwu dan shorab, grammar ya. Falan nun mati ketemu nun, ini idgham bi gunnah. Falan nazi ini matobi. Falan nazidakum kom idharukum mimati. Illa matobi azaba. Dua fathah dibaca satu jika berhenti. Nggak mau berhenti, azaban jadi idhar ya, patah tainnya ketemu alif atau hamzah. Kok alif atau hamzah ceritanya lain nanti ya. Kenapa dibilang alif dan hamzah? Karena ada kekeliruan di kita ya. Alif dianggap hamzah, hamzah dianggap alif. Nanti ceritanya saat membahas teori tajwid. Illa azaban. Ban ini tanwin ketemu alif atau hamzah ini idhar. In tajibul gunnah lil idharukum lamatan. Idharukum lamati. Inna lil muttaqi matobi'i nanya kosar pendek, mafa matobi'i za mad iwad dua fathah dibaca satu jika dihentikan. Nggak mau berhenti, berarti ini tanwin ketemu ha. Mafajan jadi idhar ya, tanwin ketemu ha. Hada mad wajib muttasil. Nih mad wajib mutasil alisnya lebih tebal dibanding dengan mad jaiz. Kalau mad jaiz tipis ya, ini mad wajib tebal, panjangnya wajib. Mad panjang wajib dibaca panjang mutasil karena nyambung. Hada ini mad tabi ketemu hamzah, mad wajib mutasil. Satu lagi nanti mad jaiz munfasil ya. Hadaiko wa a'na mad tabi ba. Dua fathah dibaca satu jika dihentikan mad iwad. Nggak mau berhenti. Wa'na bau. Berarti idgham bi gunnah. Tanwin ketemu wawu. Ini gampang nih. Setiap tanwin ketemu huruf bertasydid, tanwinnya baca satu. A'na bau. A'na bau. Karena ini ada alif panjang. Iya kalau dia berhenti. Wa'na ba. Kalau diterusin nggak jadi panjang. Wa'na bau. Ya. Wa'na bau. Wa kawa. Wa matobi'i. Wa kawa'iba hamas. Athoro, rohnya tebel, tabkhim, karena rohnya baris di atas. Athoro, rohnya matobi'i. Kenapa matobi? Fathah dengan alif. Ya, matobi itu fathah dengan alif. Kasroh dengan ya mati. Domah dengan wawu mati. Tiga ya. Huruf pemanjang itu ada alif, ada wawu, ada iya. Kapan jadi panjang? Kalau jodoh, kalau pasangan. Pasangannya fathah dengan alif. Pasangannya domah dengan wawu mati. Pasangannya kasroh dengan ya mati. Kasroh, ini kasroh baris di bawah i, kasroh dengan ya mati. Kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa Latin, panjang dan pendek itu kan tinggal nambahin vokal. Paham kan? Vokal itu huruf-huruf hidup a, i, u, e, o. Konsonan huruf mati, selain itu huruf mati. Huruf mati bisa baca kalau vokal dan konsonan berpadu ya. Dada, de ada tuh ya. Da-nya huruf konsonan huruf mati. A-nya huruf hidup ya. Dada tuh. Jika ingin panjang tambah aja vokalnya. D A D A, paham ya? Jadi A-nya banyak. Dada gitu. Itu kalau dalam bahasa Latin, dalam bahasa Indonesia ya. Dalam bahasa Latin. Tapi dalam Arab bukan ditambah panjang tandanya. Bacaan itu menjadi panjang apabila dia kalau berbaris fathah dipanjangkannya dengan alif. Berbaris kasroh dipanjangkannya dengan ya mati. Baris domah dipanjangkannya dengan wawu mati. Itulah mad tabi'i. Ada juga nanti tiba-tiba di atas hurufnya ada yang berdiri kayak gini nih.
Ini cetakan Indonesia ya. Nanti kita bahas cetakan Timur Tengah nggak berdiri gini. Setelah fathah ada alifnya. Nanti kalau ibu dan bapak perlu cetakan Timur Tengah, nanti saya bahas perbedaan antara cetakan Indonesia dan cetakan Timur Tengah. Itu penting. Kok penting? Iya, bapak mau umroh, ibu mau umroh. Masa harus bawa Quran dari Indonesia? Kan Quran di sana cetakan Madinah lain lagi dengan cetakan Indonesia seperti ini ya. Gitu ada beda cetakan gitu ya. Gitu. Jadi itu mad tabi'i yang panjang itu beda dengan huruf Latin tadi ya. Kalau huruf Latin itu vokal dan konsonan dipadukan, bisa jadi dibunyikan. Panjang dan pendeknya ingin memanjangkan tinggal tambah vokal. Kalau dalam bahasa Arab bukan ditambah tanda-tandanya, tapi ditambah huruf lain. Kalau dia barisnya fathah, ditambah alif. Kalau berbaris kasroh, mana kasroh di sini? Kasroh mana? Oh ini, kasroh baris bawah. Ini juga ada ya. Kalau ngajar kan kadang-kadang bingung. Kayak bapak, ibu di depan orang bingung itu. Mau jelasin itu ya. Kayak ini kan seakan-akan saya di depan orang gitu ya. Fi, tuh. Kasroh dengan ya mati. Ya. Jadi panjang itu mad tabi'i. Ha, ini mad tabi'i, fathah dengan alif. Mana lagi? Doma dengan waw mati. Jadi unsurnya mad tabi'i itu 3. Kalau fathah dengan alif, kalau kasroh dengan ya mati, kalau domah dengan waw mati, pasangan saya bilang. Jadilah pemanjang, itulah mad tabi'i. Tapi ada mad yang panjang yang lainnya. Kalau di atas ininya, di atas hurufnya ada yang berdiri kayak ini mad asli. Atau di atas alif nanti ada di atas alif itu mad badal. Ya, ada juga nanti di hadomir mad silah qasiroh, lain lagi. Pokoknya kalau Quran warna ini gampang. Setiap yang warna hijau itu dibaca 1 alif atau 2 ketukan. Bukannya gampang. Memiliki Quran warna ini walaupun nggak ngerti tajwid, bisa baca, bisa hukum. Pak Ari namanya kan nggak ngerti. Nggak apa-apa, yang penting bacanya bener. Gitu ya. Oh, pan saya mah pengen tahu. Bagus gitu ya. Kan rasa ingin tahunya itu. Jadi ada tadi usia 80, 70, 80. Pak Ari saya jadi semangat lagi nih belajar. Ingin nambah umur. Alhamdulillah. Itulah yang dikatakan hidup berkah itu kan bukan panjang usianya, tapi hidup yang kita jalani itu bermanfaat, berguna untuk hidup kita dan masyarakat kita dan sekelilingnya. Gitu ya. Nah, itu mad tabi'i. Nanti hitam kan dibaca apa adanya. Menjadi panjang. Ini cerita cetakan Quran yang ini ya. Yang warna lain saya nggak ngerti. Yang saya pakai yang warna ini. Nah, kalau hitamnya ketemu biru, lain lagi nanti. Mad tabi'inya berubah nama. Asalnya mad tabi'i jadi mad wajib muttasil. Nanti ada mad tabi'i berubah nama menjadi mad arid disukun. Mad tabi'i berubah nama menjadi mad jaiz munfasil. Nanti ceritanya di mad-madan ya. Nanti atau di Google, di YouTube saya cari mad ya, bacaan panjang. Nah, tadi la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Mad iwad wa fathah dibaca 1 jika dihentikan. Ini yang ini jaza mad wajib muttasil, jazaam idgham bigunnah karena tanwin patah tan ketemu mim. Jazaam mir nun mati ketemu ra idgham bila gunnah. Ini kalau ini idgham bigunnah, tanwinnya ketemu mim. Karena tanwin ketemu mim, idgham bigunnah ada dengungnya. Ini mim ketemu ro, idgham bila gunnah. Bi dengan gunnah dengung. Bila gunnah, bi dengan la tidak dengan dengung. Jadi jangan jazaamir, jangan. Jazaam ditahan iya ada gunnahnya. Jazaamir mirrab, double aja. Ngelebur aja, masuk aja ke sini. Kalau ini masuk disertai ditahan, disertai dengung. Jazaa'am mir rabbika. Beda kan? Jazaa'am mir rabbika. Ra-nya enggak ditahan. Masuk aja melebur. Ini berlaku hukum yang saya tulis rumus Quran warna. Setiap tanwin ketemu huruf bertasdid, tanwinnya dibaca 1. Setiap huruf mati ketemu huruf bertasdid, sekali lagi, setiap tanwin ketemu huruf bertasdid, tanwinnya baca 1. Setiap tanwin bertemu huruf yang ada sidahnya, ada tasdidnya, ada W kecil, ada mahkota, maka tanwinnya baca 1. Setiap huruf mati bertemu huruf bertasdid, huruf matinya jangan dibaca. Berarti dari sini mir. Tuh, itu rumusnya, gampang ya. Catat ya. Setiap tanwin bertemu huruf bertasdid, tanwinnya baca 1. Setiap huruf mati bertemu huruf bertasdid, huruf matinya jangan dibaca.
Ya, huruf mati ketemu huruf bertasdid. Sebetulnya kalau Quran warna ini dengan bahasa lain lebih gampang lagi dibanding dengan Quran yang hitam semua ya. Ini kan Quran warna. Kalau yang warna ini setiap yang oranye berapapun hurufnya tidak dibaca. Di sini berarti kan jazaam, kan hitamnya aja yang dibaca. Jazaam mir, tuh gampang ya Quran warna mah. Setiap yang oranye, nah, ini setiap yang warna oranye, ini oranye ya. Apa sih saya bilang sih ini oranye ya. Kayak belel ya kalau Sunda belel. Jadi kayak luntur gitu kayak gini warna ini. Setiap menemukan warna ini, hurufnya berapapun tidak dibaca kayak ini nih ya. Wa ma bainahumar tuh nggak dibaca. Itu enaknya Quran warna. Pak Hari kalau begitu saya nggak ada Quran warna nggak bisa baca Quran dong. Ya bisa kan di aplikasi handphone saya kan udah saya bikinin ya udah tinggal baca. Oh enak di aplikasi di handphone bisa juga baca ya. Kan saya emang nggak mau suaranya Pak Ari nggak enakan. Yang penting tulisannya kan ada dipakai PowerPoint-nya ya canggih makanya. Nggak ada alasan untuk tidak bisa baca Quran dimanapun. Kecuali di kamar mandi memang tidak boleh atau di tempat-tempat yang memang nggak boleh ya. Gitu. Ini ya. Tadi sama yang mana? Ini ya. Bedanya ya. Ini idgham bigunah, ini idgham bilagunah. Rumusnya kalau Qurannya ini hitam semua, kalau menemukan tanwin bertemu huruf bertasdid, tanwinnya baca 1. Itu di Quran hitam misalnya ini nggak ada warnanya. Kalau menemukan huruf mati ketemu huruf bertasdid, huruf matinya jangan dibaca. Jadi jazaam mir ini idgham bi gunnah. Karena tanwin ini ketemu mim ya. Ini idgham bila gunnah tanpa dengung karena nun matinya ketemu ro. Jadi inilah yang dikatakan hukum nun mati atau tanwin. Nun mati atau tanwin. Yang kita kenal umumnya nun mati atau tanwin. Padahal hukum tajwid itu ada hukum yang lain. Ada hukum mim mati, ada hukum lam mati, ada hukum huruf mati bertemu huruf hidup. Nanti yang idgham mutamasil, ada idgham mutamasilen, ya, ada idgham mutajanisen, ada idgham mutaqoriben, banyak ya. Nantilah. Bingung Pak Hari ini juga bingung. Pak Hari kecepatan lagi. Kan ini motivasi biar ibu dan bapak belajar. Ini kan bisa diulang-ulang, dipelanin ya. Oke. Jazaam mir rabbika. Atau ini yang hitam berubah nama karena ketemu biru. Ini hitamnya asalnya matobi berubah menjadi mad wajib mutasil. Karena apa? Matobi-nya ketemu hamzah satu kalimat, satu rangkaian, satu gabungan, satu kata. Atau annya ini idhar. Tanwin atau fathah 2, fathah tain ketemu ha. Hisa matobi ba mad aiwad jika berhenti. 2 fathah dibaca 1 jika dihentikan. Dan ada panjangnya. Hisaba. Kan ingat ada hijaunya itu. Nggak berhenti. Nggak mau berhenti. Berarti berlaku hukum tanwin. Nggak ada panjang di sini. Hisabar. Hisabar. Kok hisabar? Karena tanwin ketemu ro. Ini tanwinnya fathah tain ketemu ro. Idgham bila gunnah. Hisabar rabbis. Alif lamnya alif tidak dibaca. Lamnya. Kenapa tidak dibaca? Nggak ada tanda baca. Kenapa nggak ada tanda baca? Karena setelah alif lam bertemu huruf samsiah itu sin. Tandanya di atas huruf samsiahnya ada tasjidnya nih. Ini alif lam nggak dibaca, nggak ada tanda baca. Bacanya gimana? Rabbis sama mad asli. Wah, mad asli itu yang saya katakan. Setiap yang hitam dibaca apa adanya. Kecuali di atas hitamnya atau setelah hitamnya ada hijau. Ini di atas hitamnya ada hijau. Berarti hitam ini dibacanya 1 alif. Wow, ini juga 1 alif. Ini mad asli, ini mad asli. Samawati wal alif lam komariah, alif lam yang dibaca. Kenapa dibaca? Karena ada tanda baca. Gampang kah? Kenapa nggak dibaca? Karena tidak ada tanda baca. Kenapa Anda baca? Karena ada tanda baca. Ingat ya, dibaca nggak dibaca. Nggak dibaca, nggak ada tanda baca. Dibaca ada tanda baca. Kenapa nggak ada tanda baca? Oh, udah di sononya. Bukan. Karena setelah alif lam bertemu huruf samsiah itu sin. Kenapa nggak dibaca? Karena ada tanda baca. Kenapa ada tanda baca? Karena setelah alif lam bertemu huruf komariah itu alif atau hamzah. Bingung. Nggak usah dibuat bingung. Ya, berlalu aja kayak air. Masuk ke otak, syukur. Nggak masuk, diulang-ulang ya. Nggak masuk juga, nggak apa-apa. Yang penting udah belajar. Wal ardi wa ma matobi bailin. Bainahuma matobi'i. Kenapa pendek? Karena matobi'nya ketemu huruf bertasdid. Berlakulah ketentuan rumus setiap warna oranye di Quran warna saya ini tidak dibaca. Wa ma bainahumar rahma mad asli. Rahmanila matobi'i. Patah dengan alif.
Yamliku matobi domah dengan waw mati. 3 ya. Fathah dengan alif, domah dengan waw mati. Fathah dengan alif, domah dengan waw mati. Kasroh ini dengan ya mati, itulah matobi. Kapan? Kalau pasangan. Kalau nggak pasangan nggak jadi. Misalkan fathahnya dengan waw mati, itu lin tadi. Yau nih. Fathah dengan waw mati, nggak panjang, ini lin. Bisa jadi panjang? Boleh. Kalau huruf linnya yaunya ketemu satu huruf hidup jika dihentikan yaum, madlin. Kayak as-salatu khairum minan naum ya. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahma. Roknya tebal, tafkhim karena roknya baris di atas. Rahma manya mad asli, rahmanillah. La matobi yam idharukum mimati. Yam liku kunya matobi nanya kosar. Minhu nun ketemu ha idhar. Nun mati ya, nun mati, nun sukun, nun mati. Ketemu ha. Minhu khitam atau bibaknya khitaba mandaiwa, 2 fathah dibaca 1. Jika berhenti, nggak mau henti, berarti berlaku hukum tanwin. Khitobai, tanwin ketemu ya idgham bi gunnah. Khitobai yaulin, yauma yakum atau bi yauma yakumur, alif lam tidak dibaca, alif lam samsiah. Yauma yakumur ru'nya matobi qasar wal alif lam komariah, alif lam dibaca karena apa dibaca ada tanda baca. Wal mala mad asli ketemu hamzah, 1 kalimat 1 rangkaian, mad wajib muttasil persis sama ini. Jaza, alta, hada, tipis tebalnya beda. Kalau ini tebal semua, mad wajib muttasil. Kalau yang tipis nanti mad jaiz munfasil. Kalau yang suka lupa pokoknya ada alis seperti ini, itu dibacanya panjang 5 harokat ya. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. 2 fathah dibaca 1 jika dihentikan. Mad aiwad. Enggak mau berhenti karena ini ada tanda. Tidak boleh berhenti, berarti nyambung. Tanwin ketemu lam, idgham bila gunnah. Rumusnya setiap tanwin ketemu huruf bertasdid, tanwinnya baca 1. Karena memang iya. Ini warna oranye. Berapapun hurufnya yang warna oranye enggak dibaca hurufnya. Berarti di sini wal malaikatu saffal. Saffal la matobi. La yatakallamu matobi. La yatakallamuna illa, ilnya double aja, tidak ditahan. Illa, la kenapa panjang matobi karena fathah dengan alif. Illa man idhar, nun mati nun sukun ketemu hamzah. Man adzina lahur, alif lam samsiah, alif lam tidak dibaca. Lahur rahma mad asli. Lahur rahman wa qamatobi wa qala sawa matobi sawaba mad iwad, 2 fathah dibaca 1. Jika berhenti, enggak mau berhenti, sawaban berarti ikhfa. Fathatain fathah 2 atau tanwin ini ketemu zal. Za mad asli. Zalikal alif lam komariah, alif lam dibaca karena ada tanda baca. Zalikal yaulin, yaumul alif lam dibaca komariah. Zalikal yaumul haq, qalqalah yang besar karena hurufnya bertasdid ya. Kubro yang besar karena bertasdid. Zalikal yaumul haq, tanda wakafnya jim, boleh berhenti. Fama nun mati ketemu shin, ikhfa. Sya'a mad wajib muttasil karena matobinya ketemu hamzah. Sya'at takhadha ila mad asli. Ro tebel karena barisnya di atas. Ila rabbihi, hinya marsilah qasiroh nih. Setiap yang ada hijau. Saya mah bingung Pak Ari, dari tadi juga bingung, nggak ngerti. Pokoknya setiap yang ada hijaunya baca panjang 1 alif. Nama bisa beda-beda. Ini mad tabi'i, ini mad asli, ini mad asli, ini mad silah qasiroh. Ini ada yang bilang mad badal, ada yang sibul badal, ada yang bilang mad asli ya. Ila rabbihi ma'aba, mad iwa, 2 fathah dibaca 1. Jika berhenti, nggak mau berhenti, ma'aban berarti tanwin ketemu hamzah atau ketemu alif jadi idhar. In gunnah tajibul gunnah. Inna a matobi ketemu alif, mad jaiz munfasil. Bukan alif sebetulnya, matobi ketemu hamzah di lain kalimat. Kok ada alif ada hamzah? Ceritanya nanti panjang. Inna mad jaiz munfasil. Mad panjang jaiz boleh munfasil ya. Munfasil karena pisah. Kalau mad wajib muttasil. Ini mad wajib muttasil. Mad panjang wajib dibaca panjang, muttasil karena ittisal karena nyambung. Ini mad jaiz, mad panjang jaiz boleh dibaca panjang, munfasil karena pisah. Apa sih yang pisah, apa yang nyambung? Ini satu sama hamzahnya satu gabungan. Ini sama alifnya atau sama hamzahnya misah. Kok alif atau hamzah? Ini sebetulnya bukan alif tapi hamzah. Kalau di cetakan Timur Tengah di sini alifnya ada hamzah di atasnya. Ceritanya nanti ya, membahas tentang beda alif dan hamzah. Inna ikhfa hukum nun mati ketemu zal. Inna anzar, roknya
tebal karena sebelum ra mati baris atas. Inna anzarna mad asli. Anzarnakum idharukum mimati. Azab tabi azaban tanwin ketemu qaf ikhfa. Kalau dihentikan azaba sama aja. Dua patah dibaca satu mad iwad kalau berhenti. Tapi masa berhenti di sini? Tapi kalau berhenti jadi mad iwad. Ingat rumusnya, dua fatah, hanya dua fatah. Dua kasroh, dua domah nggak berlaku. Hanya dua fatah. Mana dua fatah ini? Dua a di atas. Kalau dua id dan sama dua u enggak. Itu tidak berlaku hukum mad iwad ya. Hanya satu aja ini. Hanya dua fatah. Dua fatah dibaca satu jika dihentikan. Ya. Inna anzarnakum azaban ikhfa tanwin ketemu qaf qari matabi ba mad iwad. Dua fatah dibaca satu jika dihentikan. Qori bai idgham bigunnah tanwin ketemu ya. Yaulin yauma yang ikhfa nun mati ketemu za. Yang zurul alif lam komari alif lam dibaca. Yang zurul mar ra-nya tebal karena sebelum ra mati baris atas. Yang zurul mar umma matabi qaddamat hamas yada matabi hunya qasar. Yada huwa yaqu matabi wa yaqulul alif lam komari alif lam dibaca. Wa yaqulul ka matabi patah dengan alif. Kaf ini ya, ini kaf. Kalau gini ini sekalian belajar ini kaf ya. Ini kaf. Apa bedanya ini kaf di setiap huruf hijaiyah itu kalau di ujung berubah bentuknya menjadi bentuk semula. Ini kaf di tengah. Ini kaf di tengah. Nanti kaf di awal ada lagi ya. Itu. Nanti ini kaf di awal nih. Maksudnya awal penulisan karena ini kadang-kadang bingung itu mana penggalan-penggalannya. Inilah huruf hijaiyah, beda dengan huruf Latin. Kalau huruf Latin kan penggalan kata-katanya ketahuan. Saya pergi ke pasar. Itu jelas mana yang harus merangkai, mana yang enggak. Kalau Quran kayak gini tuh, ya dahu padahal ini masih satu gabungan. Qaddamat satu gabungan. Jadi bingung ya kalau pemula. Nanti lama-lama bisa. Untuk bisa mengenali gabungan-gabungan kalimat, miliki Quran terjemah per kata. Itu sudah dipisah-pisah tuh kata-katanya, kalimat-kalimatnya. Miliki itu ya. Quran terjemah per kata. Kapan-kapan kita belajar terjemah per kata sama tafsirnya ya. Insyaallah. Mudah-mudahan umur kita panjang. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul alif lam qamariyah wa yaqulul kafirun kafiru ya mad asli. Ya laitani ni mad tabi. Ya laitani kun ikhfa nun mati ketemu tak. Kuntu turaba ra-nya mad tabii. Ra-nya juga tebal. Kenapa tebal? Karena ra-nya baris di atas. Turaba mad iwa dua fathah dibaca satu jika dihentikan. Gitu ya. Ya Allah ya Rabbana. Saya titip anak saya 5. Usia saya udah 50 tahun lebih. Kalau saya dipanggil sama Allah, siapa yang mau membiayai anak-anak saya? Saya bukan pegawai negeri, nggak punya gaji. Tapi ada Allah. Tapi kan harus ikhtiar. Siapa tahu nanti ada hamba-hamba Allah ya. Pak Ari tenang insya Allah. Pak Ari dipanggil duluan. Saya siap gitu ya. Siap menikahi istri saya? Enggak, bukannya. Siap membiayai anak-anak saya. 5 loh putra saya. Putra 3, putri 2. Kemarin Pak Ari kalau ngajar kok banyak sayapnya. Curhat. Habis gimana ya? Curhat kan kepada Allah juga iya. Jadi memang yang paling efektif curhatnya dengan Allah ya. Tapi kan sesama manusia juga ada sosialisasi, saling membantu lah ya gitu. Saya selalu berharap kalau ibu dan bapak memiliki kelebihan bantu. Saya ingin mewujudkan rumah yatim. Rumah yatim ada di Jakarta. Tapi bagaimana caranya doakan? Bantu doa lah minimal. Di Jakarta tuh punya majelis taklim Radio Kayu Manis. Dulu ada Radio Kayu Manis. Jamaah saya kumpulkan uangnya, membeli rumah, separuh dari uang jamaah, separuh dari uang hamba Allah. Nah sekarang diambil sama hamba Allah semuanya tuh. Doakan biar hamba Allah itu terketuk hatinya mau mengembalikan. Itu kan milik anak yatim. Sekarang dia rumah itu dikasih ke orang lain, nggak ada anak yatimnya. Saya takut diazab sama Allah tuh dia tuh orangnya. Jadi tolong doakan biar rumah yang di Jakarta bisa dijual, ya. Lumayan loh, dulu beli 500 juta, sekarang bisa 2 miliaran mungkin. Belikan di Cigombong, di sini saya Cigombong ya. Di Cigombong, Kabupaten Bogor. Perbatasan Sukabumi, Lido, depan Lido persis. Nah, saya ingin belikan rumah yatim di sini. Gitu, bantu doa, mudah-mudahan hamba Allah itu namanya Abdul Hakim. Mudah-mudahan dia mau mengembalikan pada porsi yang sebenarnya, karena itu kan untuk rumah yatim. Nah, dibelikan di sini, rumah yatimnya ada. Saya ingin membuat rumah yatim dan rumah tahfidz, rumah penghafal Quran, dan rumah untuk stres.
penghilang stres. Oh iya, iya kan banyak orang yang belajar itu kurang-kurangnya kalau nggak ada gurunya, nggak ada teknik yang benar, stres belajar itu. Dengan saya belajarnya menyenangkan daripada ibu dan bapak pergi maksiat kemana-mana, nggak juga ya. Maksudnya di sini kan istirahat Sabtu Minggu, Pak Hari saya mau ke situ, mau ke pesantren Sabtu Minggu, sekalian berlibur lihat suasana gunung yang indah sambil belajar gitu loh ya. Jadi sambil minum, sambil nyelam dapat minum air gitu ya. 1-2 langkah, 1-2 pulau terlampaui gitulah gitu ya. Gimana lah gitu seperti itu. Pokoknya doa saja. Saya juga lagi bikin ini film-film lewat YouTube. Mudah-mudahan dari YouTube juga ada rezekinya, biar cita-cita saya ingin membuat rumah yatim, rumah penghafal Quran. Nggak hafal juga nggak apa-apa. Ada ibu-ibu yang ingin belajar dari kemarin banyak. Pak Hari, saya mau ke situ, mau ngapain? Mau nyantren. Aduh, mohon maaf rumahnya belum bisa kalau sekarang ya, belum memungkinkan tempatnya. Doakan. Karena dengan doa sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Yang ada rezekinya jangan pelit. Nanti kalau pelit, ya hati-hati, harta itu diambil sama Allah bisa dengan beberapa cara. Kalau kita tidak mau infak, tidak mau sedekah, tidak mau zakat, nanti hartanya diambil. Kalau nggak dirampok, kebakaran, hilang dan itu dan inilah. Banyak kan? Harta itu kalau nggak ditinggalin yang meninggalkan kita. Kalau nggak kita yang pergi duluan, ya hartanya yang pergi duluan gitu. Biar kekal diberikan kepada yang bermanfaat untuk masjid, untuk musola, membantu anak yatim, membantu rumah yatim. Itu ya, curhat dikit boleh dong ya. Terima kasih untuk semuanya. Tolong di-share, tolong diklik like-nya, subscribe-nya juga diklik biar berlangganan terus ya. Terima kasih. Bahasa Inggrisnya saya belepotan. Ya sama aja Bu. Pak, kalau Bapak pintar bahasa Inggris, saya mah nggak bisa bahasa Inggrisnya belepotan. Kok Pak Hari bisa bodoh gitu? Ya nggak tahu lah ya. Masing-masing kan punya spesifikasi masing-masing ya. Masing-masing punya bagian. Ya mungkin itu kekurangan saya. Kelebihannya ada sedikit itu ya. Kelebihannya banyak nih. Badan saya jadi gendut. Banyak lemaknya. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.